Masih jadi misteri kenapa orang yang kita bantuin kesal saat kita berhenti bantuin mereka. Fenomena ini menarik dan cukup umum terjadi dalam hubungan sosial. Ketika seseorang yang biasanya menerima bantuan tiba-tiba merasa kesal saat bantuan tersebut dihentikan, ada berbagai faktor psikologis dan sosial yang bisa menjelaskannya. Pertama, ketika kita secara konsisten memberikan bantuan, baik dalam bentuk dukungan moral, finansial, maupun tenaga, tanpa disadari pola ketergantungan dapat terbentuk. Hal ini membuat penerima bantuan merasa nyaman dan aman karena ada pihak lain yang selalu siap membantu mereka. Seiring waktu, bantuan yang semula dianggap sebagai kebaikan bisa berubah menjadi sesuatu yang mereka anggap wajar atau bahkan kewajiban dari pihak pemberi bantuan. Ketika bantuan itu mendadak berhenti, rasa kehilangan dapat muncul. Bagi penerima, perubahan tersebut bisa terasa sebagai pengabaian atau bentuk penolakan. Mereka mungkin merasa bahwa hubungan yang sebelumnya berjalan baik menjadi renggang tanpa penjelasan yang jelas. Ini dapat memicu rasa kesal, kekecewaan, bahkan kemarahan. Kedua, ada aspek ekspektasi sosial yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang terbiasa menerima bantuan, mereka secara tidak sadar membangun harapan bahwa bantuan tersebut akan selalu ada. Saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, mereka merasa kecewa dan bisa menyalahkan kita, meskipun sebenarnya bantuan yang kita berikan adalah bentuk kemurahan hati yang tidak wajib dilakukan. Selain itu, penerima bantuan seringkali tidak menyadari bahwa kita, sebagai pemberi bantuan, juga memiliki keterbatasan. Kita bisa saja menghadapi tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau bahkan kelelahan emosional yang membuat kita tidak mampu lagi membantu seperti sebelumnya. Sayangnya, tanpa komunikasi yang baik, hal ini tidak selalu dipahami oleh orang yang kita bantu. Terakhir, faktor komunikasi memainkan peran besar. Berhenti memberikan bantuan tanpa penjelasan yang jelas seringkali memicu asumsi negatif. Penerima bantuan bisa beranggapan bahwa kita berhenti membantu karena mereka telah melakukan kesalahan atau karena kita tidak peduli lagi dengan mereka. Padahal, keputusan tersebut mungkin semata-mata karena kondisi kita yang sudah tidak memungkinkan. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik, penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Menjelaskan alasan mengapa kita tidak bisa lagi membantu dapat membantu penerima bantuan memahami situasi kita dan mengurangi potensi konflik. Bagaimana menurutmu? Apakah pernah mengalami situasi seperti ini secara langsung? Fuck her in the Benz.